Kan biasanya kalau ada bahu jalan itu kan harusnya air itu dapat masuk melalui lubang-lubang ke Lubang-lubang drainase. got ya, drainase Itu juga biasanya tertutup atau desainnya juga Hmm. tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Itu semuanya harus diaudit, Bung Deni. Kemudian dari segi sumber daya manusianya, dari segi sumber daya manusia ini, mereka yang mempunyai kompetensi terhadap katakan infrastruktur bangunan air juga harus sudah mengkonsep. Saya melihat teman-teman terutama yang menyelenggarakan atau mengendalikan dalam operasi dan pemeliharaan drainase, itu teman-teman tidak mempunyai katakan kompetensi keahlian. Kemudian saya lihat dalam membangun itu, saya lihat gambar rencananya juga saluran itu dimensi basahnya dibuat tegak, tidak membuat istilahnya peres gitu. Nah, orang bilangnya dulu peres gitu. Danista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tahu di Banyuwangi ini bercerita banjir dulu itu hampir dapat dipastikan nggak pernah terjadi, Mas Andi ya. Iya, jarang terjadi. Namun kenapa air ini seolah-olah banjir itu menjadi pelanggan tetap terjadi di Kabupaten Banyuwangi? Iya, periodenya semakin pendek ya. Pendek. Bahkan ini yang mengenaskan itu hujan sedikit aja banjir. Iya. Dan itu ada juga nggak ada hujan, panas, tapi tiba-tiba banjir bandang. Iya, mungkin kiriman dari hulu ya. Kiriman dari hulu. Ya. Nah, ini tentu ya menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Banyuwangi. Mengapa banjir seolah-olah berlangganan dan tidak pernah dapat diatasi? Iya, betul. Oke. Nah, pemirsa, kami kebetulan di samping saya ini ada pengamat kebijakan publik yaitu Mas Andi Purnama Kamela. Kamela, Kampung Melayu singkatannya itu. Kebetulan beliau ini asli dari Kamela. Nah, kami ingin urun rembuk, urun ide tentunya ya. Ya, kita berikan inputan lah. Kita sebagai masyarakat Banyuwangi ya kita turut prihatin karena situasi kejadian banjir yang kemarin itu kan cukup membawa dampak bagi masyarakat. Dan masyarakat selalu dirugikan. Nah, itulah pemirsa. Makanya kita mencari dulu, membongkar persoalan penyebab-penyebabnya. Dan ini sebagai masukan yang positif tentunya. Nonsen kalau pemerintah daerah dengan angkuhnya seolah-olah mampu mengatasi sendiri. Ini tetap harus membutuhkan dan melibatkan secara langsung dari pihak-pihak terkait dan masyarakat. Betul. Oke, Mas Andi, pertanyaan pertama nih. Ya. Kenapa sih di Banyuwangi ini selalu terjadi banjir tanpa penanganan yang efektif ya? Masyarakat selalu di pihak yang rugi, pihak korban kan begitu. Gimana menurut Bang Andi ini? Ya, Banyuwangi itu karakteristik alamnya atau bentang alamnya itu cukup unik, Bu Deni ya. Artinya Banyuwangi ini dipagari istilahnya beberapa pegunungan. Jadi di balik pegunungan itulah adalah kota Banyuwangi atau ada wilayah Banyuwangi. Jadi karakteristik dan bentang alam kota Banyuwangi itu yang terutama kota, artinya Kecamatan Banyuwangi ya. Sini kan simpul kota administratif ya, kota Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi. Itu karakteristik atau bentang alamnya antara dataran pegunungan, kemudian ke wilayah hilir, terutama pantai, itu sangat pendek, Bu Neni. Jadi karena bentang alam yang karakteristiknya seperti ini, itu perlu kewaspadaan, perlu kajian teknis, perlu perencanaan yang harus difikirkan secara matang. Karena potensinya akan sedemikian besar seperti yang kita lihat kemarin, beberapa titik banyak terjadi banjir. Di mana dalam hitungan tadi Pak Denny bilang tidak ada hujan di wilayah kota Banyuwangi, tetapi kalau di wilayah hulunya hujan, itu ternyata
wilayah hulu apa limpasan air dari wilayah hulu sampai ke wilayah kota itu sangat cepat. Di kotanya tidak terjadi hujan, tetapi di wilayah hulunya hujan, ternyata limpasan air hujan itu terjadi sangat cepat sampai di kota Banyuwangi. Nah, ini kan perlu penanganan yang atau antisipasi yang cukup baik. Jadi tidak bisa terpisahkan bahwa karakteristik dan bentang alam Banyuwangi, terutama di wilayah kota, itu mempunyai potensi dampak banjir yang cukup tinggi. Potensi bahaya, terutama banjir dan tanah longsor cukup tinggi. Jadi kewaspadaan ini harus difokuskan atau diperhatikan oleh pemerintah Banyuwangi, terutama dalam dua aspek, Bung Dani. Aspek lingkungan dan aspek perencanaan atau aspek teknis. Jadi tidak lepas dari dua kaitan itu dalam pengendalian limpasan air dari hulu ke hilir, Bung Dani. Oke, ya. Bung Andi, ya. Artinya tingkat potensi bahaya itu kan tidak harus dihadapkan kepada persoalan jarak dekat dan jauh dengan daya dataran tinggi di atasnya. Betul. Kan begitu kan? Jika kan begitu. Ini ya. jikanya menarik ini. Ya, jika dataran tinggi yang sebelah barat sana ini tidak dilakukan penggundulan. Ya, salah satunya. Ya, salah satunya. Ya. Kedua, serapan-serapan juga terjamin dan pohon-pohon dulu yang begitu pohon keras ya, yang begitu kuat. Ini kan kenyataannya hampir habis. Nah, sekarang ini kira-kira apakah ini yang menjadi penyebab untuk terjadinya sini nggak ada hujan tapi tiba-tiba banjir bandang kan gitu. Nah, ini kenapa itu dilakukan penggundulan? Ini pertanyaannya ini. Ya, salah satu apakah kita sebagai warga Banyuwangi berhak menggugat itu untuk mengembalikannya atau bagaimana? Iya, salah satunya gini, Bung Dani. Salah satu penyebab banjir adalah wilayah catchment area atau di wilayah hulu itu ada namanya catchment area. Catchment area ini digambarkan sebagai wilayah tangkapan hujan, Bung Dani. Di mana hujan dalam intensitas tertentu itu dapat terserap atau dapat tertampung atau dapat meresap ke tanah. Jadi tidak langsung melimpas. Tetapi kalau kondisional dari wilayah hulu itu atau wilayah catchment areanya itu semakin koefisiennya itu semakin rendah atau kalau dalam ilmu teknik itu ada koefisien lingkungan, Bung Dani. Di mana koefisien lingkungan itu semakin gundul, maka dia akan mendekati angka 1 lebih, misalnya gitu. Angka 1 lebih. Artinya di sini wilayah catchment areanya rusak. Kalau dahulu Banyuwangi dalam periode 5 tahun jarang terjadi banjir misalkan. Tapi kalau sekarang 5 tahun saja sudah nggak sampai 1 tahun aja sudah banjir 2 kali gitu aja. Ulang kali lebih. Mungkin bisa lebih. Artinya gini, pola ruang ini kan terbatas, Bung Dani. Memang harus diatur, memang harus direncanakan di mana pola-pola ruang. Salah satunya catchment area yang harusnya dapat mengendalikan banjir rencana atau dapat mengendalikan resapan sehingga tidak melimpas sampai ke kota Banyuwangi dengan cepat, itu juga harus dijaga. Artinya kalau perlu ya audit lingkungan juga, Bung Dani ya. Di mana catchment area yang mewilayahi terhadap saluran sungai atau das itu harus diaudit semuanya, Bung Dani. Misalkan di sini ada das wilayah, katakan yang di lingkup kota Banyuwangi ya, das wilayah Lateng, das wilayah Kalilo, Sungai Kalilo, Sungai Lateng itu yang ke Kalipuro, kemudian ada Sungai Sobo yang juga di daerah kota, jantung kota itu ya, dan satu lagi di wilayah Pakis itu ya. Nah itu ada Sungai Bagong. Nah 3 wilayah sungai besar ini kita harus mengaudit apakah dalam pengaliran atau aliran sungai ini sesuai dengan tampungan kapasitas basah. Tampungan kapasitas basah, Bung Dani. Kalau kapasitas basah itu ibaratnya air yang dialirkan dari hulu ke wilayah hilir, dalam perjalanan itu tampungannya itu sesuai dimensinya enggak? Atau jangan-jangan dimensi yang sudah ada, existing, itu sudah tidak menampung lagi karena limpasan air hujan dari hulu yang begitu besar itu cepat langsung ke kota Banyuwangi. Iya, terkirim langsung. Artinya tidak ada resistensi untuk menghambat, meresapkan dan mengalirkan itu ke dalam tanah. Ya kita lihat lingkungannya mungkin, Bung Dani. Memang saya amati juga banyak terjadi penebangan pohon-pohon besar.
seperti pohon apa itu yang buat meja-meja itu, Iya, ya, untuk kayu jati, Kayak terus terembes, macam-macam besi juga ada terembes ya. kayu itu ya rata-rata sekarang sudah pada tidak ada. Mungkin itu harus dicegah ya. Jadi penebang liar. Kemudian salah satunya Bung Dani, konversi lahan. Wilayah hulu itu kan ada beberapa penyangga atau resistensi. Mulai dari hutan lindung, mulai hutan penyangga atau perkebunan itu Bung Dani, kemudian sampai ke wilayah hutan produksi katakan. Itu kan sebenarnya wilayah-wilayah yang harus menyangga air supaya tidak langsung meresap melimpas ke wilayah hilir. Jadi wilayah katakan konservasi atau wilayah hutan lindung itu adalah di mana air yang jatuh di wilayah pegunungan atau wilayah hulu itu dapat terserap. Tapi kalau ini sudah dikonversi, sudah banyak penebangan liar, sudah gundul, tidak ditanami tegakan dengan pohon-pohon besar, itu selain juga membawa limpasan yang lolos langsung ke kota, itu juga akan mengikis menjadi tanah-tanah yang ibaratnya menjadi tandus. Karena apa? Paslah begitu hujan, itu sedimentasi akan terbawa, humus akan terbawa. Karena apa? Tidak ada penangkalnya. Jadi langsung begitu aja? Langsung. Oke. Dengan cepat sampai ke hilir. Sampai ke hilir. Oke. Ya. Bicara sungai, seperti yang beberapa das disebutkan tadi itu ya. Kita tahu bahwa setiap banjir selalu air itu sungai itu alurnya nggak mampu menampung. Betul. Nah, sehingga terjadi luapan-luapan ke rumah warga. Betul. Pertanyaannya begini. Pihak berwenang di lingkungan Pemkab Banyuwangi ini, apakah tidak melakukan semacam rekayasa antisipasi bisa. Supaya mungkin dilihat begini, mungkin dari hulu ke hilir ini ada semacam halangan-halangan ya. Kalau dulu jembatan-jembatan yang tidak memadai sehingga kotoran-kotoran seperti barongannya si bambu menutup sehingga sampah-sampah kiriman itu menyatu di situ sehingga meluap kan begitu. Nah, kira-kira menurut Bung Andi ini perlu tidak atau efektif tidak dengan mengadakan rekayasa antisipasi supaya ketika terjadi banjir air itu tidak lagi meluap ke rumah-rumah atau perkampungan warga? Bisa Bung Dani, tapi rekayasa-rekayasa yang dilakukan dalam antisipasi pola-pola katakan rekayasa engineering ya, itu kalau menghitung dengan debit atau limpasan air yang cukup besar itu tidak akan dapat mengikuti Bung Dani. Artinya seberapapun nanti mendesain satu bangunan air, kalau wilayah hulunya juga tidak dilakukan konservasi, kemudian lingkungan itu dikembalikan sehingga koefisiennya itu harus lebih kecil 1. Itu kan dalam rekayasa engineering itu kan sebenarnya acuan-acuannya sudah ada Bung Dani. Bahkan di peraturan bangunan irigasi untuk bangunan-bangunan air itu sebenarnya sudah ada acuannya. Artinya kalau kita seberapapun mendesain itu tidak akan mampu cukup ketika hulunya tidak diperbaiki. Contohnya begini, kalau sekarang kita mendesain satu drainase dengan lebar katakan 10 meter gitu. Begitu sekarang hitungannya limpasan debit airnya volumenya yang harus dialirkan ternyata kita harus mendesain 20 meter, tidak akan mungkin karena ruangnya kan sudah terbatas. Jadi yang kalau kita harus kita rekayasakan di bagian hulu. Artinya lingkungan ini harus dikembalikan lagi agar koefisien daripada catchment areanya di wilayah hulu itu harus lebih kecil 1. Artinya dalam pola desain dan perencanaan dan rekayasa engineering itu kita mengenal bahwa koefisien itu harus di bawah 1. Artinya di situ memberikan satu koefisien di mana kondisi lingkungan Bung Dani. Lingkungan mana? Lingkungan hulu. Kalau lingkungan hulu terjaga baik itu antara 0,5, 0,6, 0,7. Normal bisa ya. Normal. Artinya rekayasa yang dilakukan tidak dalam bangunan fisiknya. Tetapi dalam pola lingkungannya, Bung Dani. Oke. Berarti ketika melakukan rekayasa engineering tadi itu, terutama berkaitan dengan das sungai-sungai ya, itu lebih dulu, lebih dulu, yang di hulunya sana itu
terkonsep sedemikian rupa, Betul, termasuk antisipasi. betul, betul. Apakah ini juga salah satu penyebab itu eranya Bupati Anas itu, seingat saya dulu ada program bawangisasi. Ya, artinya segala sesuatu yang menyangkut dengan wilayah konversi itu kan harus dipertimbangkan secara baik. Kalau kita mengkonversi bagian hulu dengan tanaman-tanaman kecil, bagaimana tanaman kecil ini dapat menyerap katakan jatuhnya air hujan atau limpasan-limpasan tadi. Kalau seandainya tanaman-tanaman yang ditanam di wilayah hulu itu tanaman-tanaman kecil, tentunya tidak dapat menampung daripada Tidak menahan bisa tidak dapat juga. menampung air hujan yang turun di situ, Bung Dani. Dia Iya. akan langsung masuk ke Langsung masuk ya. saluran Yang paling pembuang. bawah ya. Dia langsung masuk ke sungai dan dengan cepat. Kemudian begini, Bung Dani. Salah satu yang diantisipasi, ini kan jatuhnya dalam wilayah organisasi OPD dinas teknis ya. Salah satunya mungkin di sini kalau di Banyuwangi dinas teknis itu ada di PU ya, dinas OPD pekerjaan umum ya. Nah itu ada, mungkin di Banyuwangi ada 2 di sini, PU PR, PU CKPP dan dinas PU pengairan, Bung Dani. Mungkin yang lebih fokus di dinas pengairan. Artinya teman-teman di sana atau ASN yang memang fokus dalam menangani drainase, dalam menangani irigasi, dalam menangani wilayah sungai, itu setidaknya mempunyai konsep perencanaan jangka panjang, Bung Dani. Karena perencanaan untuk pengendalian banjir ini tidak cukup ada teknis saja, Bung Dani. Iya, betul. Kan lingkungannya juga harus diperbaikin, Bung Dani. Jadi kalau teknis ini ibaratnya hanya pengendali, tetapi namun hulunya tidak diperbaiki ya percuma saja dalam pengendalian dengan bangunan air apapun, ketika hulunya rusak tidak akan bisa mengatasi. Artinya begini berarti ya, apa artinya dari PU Dinas Pengairan bersusah payah membuat semacam rekayasa engineering ya untuk dasar tadi itu, sementara lingkungannya itu terabaikan, biar rusak. Berarti di sini selain 2 dinas PU tadi itu, berarti ada dari Badan Lingkungan Hidup. Ya di situ ada Badan Lingkungan Hidup LH ya. LH. Kemudian mungkin ada dilibatkan BPBD ya. BPBD ya. Dan penanggulangan itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah misalkan. Itu kan juga harus menginventarisir. Kemudian dia juga punya roadmap tentang kebencanaan. Salah satunya mungkin banjir ini. Jadi dengan komunikasi integral ini, setidaknya dinas-dinas yang ada di Banyuwangi yang mempunyai peranan dalam memperbaiki lingkungan itu bersinergi untuk memperbaiki, Bung Dani. Kalau dinas pengairan ini kan hanya pengendalian sifatnya, pengendalian yang sudah turun. Dan itu menjadi akibatnya ya, sebagai akibat. Ini akibat. Jangan sampai dipersalahkan karena membangun ini. Karena ada penyebab-penyebabnya. Kita tarik ke atas lagi kan ada sesuatu yang ruang lingkupnya juga harus diperhatikan. Yang juga harus bertanggung jawab soal ini. Ya, artinya mereka ini dalam ada satu organisasi merencanakan satu konsep bagaimana yang sekarang terjadi banjir Banyuwangi yang rutinitasnya sudah mulai periodenya pendek, itu segera membuat satu roadmap. BPBD kan juga punya roadmap tentang pengendalian banjir. Itu juga harus bersinergi, mempolakan bagaimana ke depan untuk supaya mereduksi daripada dampak banjir yang tadinya sekarang periodenya sudah semakin pendek, harus mengembalikan lagi panjang lagi. Atau mungkin menghilangkan, Bung Dani. Tapi rekayasa engineering juga bisa. Tetapi rekayasa engineering yang sangat besar, katakan membuat check dam, membuat bendungan, membuat saluran sedimen misalkan, atau penampungan sedimen, itu kan biayanya sangat luar biasa. Tapi tetap saja itu dampak dari yang atas kan gitu kan. Tetap aja. Nah sekarang gini Mas Andi, kita udah bicara hulunya terus terjadinya banyak penggundulan, terus termasuk potensi perlunya rekayasa engineering. Nah sekarang untuk posisi kota, nah kita ingat bahwa sekarang ini banyak tempat-tempat resapan air sekarang sudah nggak ada. Banyak tempat-tempat yang produktif untuk pertanian di kota, jantung kota ini juga nggak ada. Sudah menjadi perumahan-perumahan. Nah kita ingat di depan Pemda, jalur Pemda
itu kan nggak pernah dulu juga terjadi banjir. Iya, iya. Nah, kenapa sekarang hanya hujan saja, Iya. itu akhirnya nggak bisa meresap Iya, kan itu. Nah, iya. kalau dulu saya ingat zamannya Pak Bupati Samsul Hadi ya, Iya. tahun 2000 sampai 2005, Iya. bahwa seperti got-got itu ya, got-got itu betul-betul difungsikan 3-4 bulan sekali itu diadakan pengerukan Iya, di iya. dalamnya itu. Iya, iya. Nah, sekarang kami lihat Iya. bahwa itu got-got itu sudah tertutup Sedimen, ya? paten oleh banyak yang semacam tertutup, keramik gitu ya. Iya. Ya, tutup rapat sehingga lubangnya pun itu kan kecil ya. Iya, iya. Sehingga air lewat di Manhole. atasnya. Iya. Nah, sekarang apa saran Bung Andi ini supaya banjir tidak lagi di kota? Kalau Iya. tadi di sungai sudah ya. Iya, iya. Sekarang di kota ini itu sekarang ini rawan banjir akibat hujan. Iya. Apa saran yang Ya, buat mereka? salah satunya artinya saluran pembuangan atau drainase ini itu harus diaudit. Artinya elevasi-elevasi yang katakan mengalirkan dari primer, wilayah saluran pembuangan primer, kemudian mengalir ke wilayah saluran pembuangan sekunder sampai ke tersier. Artinya ini juga semua harus memenuhi skala elevasinya. Apakah elevasi yang direncanakan untuk mengalirkan debit air yang datang dari hulu atau yang memang hujan itu berada di wilayah Banyuwangi atau dari kecamatan Banyuwangi, itu kan semuanya kan harus didapat mengalir. Jadi audit drainase atau audit teknik itu juga perlu Bung Dani. Sesuai dengan urutan-urutannya. Saluran primer kita audit, saluran sekunder kita audit, saluran tersiernya juga kita audit. Di mana saluran-saluran ini apabila dimensinya rusak, dimensi basahnya juga sudah tertutup, mulai dangkal, sedimentasinya cukup tinggi, kemudian fungsi daripada istilahnya kan biasanya kalau ada bahu jalan itu kan harusnya air itu dapat masuk melalui lubang-lubang ke drainase. Itu juga biasanya tertutup atau desainnya juga tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Itu semuanya harus diaudit Bung Dani. Kemudian dari segi sumber daya manusianya, dari segi sumber daya manusia ini, mereka yang mempunyai kompetensi terhadap katakan infrastruktur bangunan air juga harus sudah mengkonsep. Saya melihat teman-teman terutama yang menyelenggarakan atau mengendalikan dalam operasi dan pemeliharaan drainase, itu teman-teman tidak mempunyai katakan kompetensi keahlian. Kemudian saya lihat dalam membangun itu, saya lihat gambar rencananya juga saluran itu dimensi basahnya dibuat tegak, tidak membuat istilahnya peres itu. Nah, orang bilangnya dulu peres itu. Artinya ada dimensi saluran basah itu kanan dan kirinya itu dibuat peres atau miring. Yang itu kan juga sesuai standar bangunan peraturan bangunan irigasi itu sudah menjadi aturan sebetulnya. Tetapi saya melihat mereka rata-rata membangun untuk pelengsengan, untuk membangun bibir daripada sungai dan drainase itu dibuat tegak banyaknya. Bahkan bukan hanya tegak, diperkecil lagi. Ya. Luasan basahnya itu diperkecil. Penyempitan. Gitu. Disempitkan lagi. Artinya begini berarti ya. Artinya untuk evaluasi itu perlu tidak untuk got-got atau drainase itu ditata ulang, dibuatkan semacam saluran dan memungkinkan air yang mengalir itu langsung masuk pada drainase ya. Iya, perlu nggak itu dilakukan itu? Ya sangat perlu. Artinya kita kan punya debit rencana. Debit rencana ini sebagai dasar untuk tadi drainase ini sesuai dengan fungsinya apa enggak. Kalau debit di saluran utamanya misalkan 1 dialirkan ke drainase sekundernya terbagi lagi, itu dengan dimensi basah yang ada sesuai apa enggak. Jadi pokok utamanya pertama kita kan mengalirkan debit sungai yang sesuai dengan kapasitas Bung Dani. Dengan kapasitas yang sekarang ada, kemudian katakan di cross check kembali, itu harus terjadi apa? Action atau do-nya itu mau melakukan apa? Ya memang sudah dilakukan katakan audit terhadap perencanaan yang sudah ada atau saluran existing yang ada, tetapi actionnya apa gitu kan? Ini harus ada komprehensif supaya ibaratnya aliran yang saluran limpasan air yang datang dari hulu ke hilir ini dapat sesuai dengan kapasitas yang diharapkan sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Dengan lancarnya
mengurangi potensi dampak banjir ya. Pastinya Bung Dani. Oke, pemirsa, ada 3 hal penting yang perlu kita simpulkan ya dari hasil perbincangan senja hari ini. Yang pertama, untuk ini semua demi mengantisipasi tidak terulang kembali Betul, banjir berdampak. Betul. Ya. Yang pertama adalah dari hulu. Dari hulu ini terutama yang masalah penggundulan itu harus dikembalikan ya. Penanaman karena itu yang awal penyebab itu seperti penanaman pohon-pohon keras, pohon-pohon besar itu ya, yang akarnya lebih menyerap air, dan bisa menahan kan itu. Dan nantinya akan tumbuh vegetasi yang juga akan menyerap air juga Bung Dani. Ketika ada pohon besar, vegetasi bawahnya kan akan tumbuh. Betul. Jadi ketika hujan itu tidak langsung menyentuh tanah, tapi menyentuh daun-daunan besar dulu, kemudian keserap semuanya ke dalam ke dalam tanah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengantisipasinya supaya das-das sungai itu tidak meluap air ketika terjadi banjir, itu perlunya rekayasa engineering tadi itu bisa juga. Ini untuk minimal mengurangi kembali potensi dampak. Iya. Harus diaudit semuanya. Harus diaudit semuanya. Dan juga nggak ketinggalan ini yang ketiga, ini kita tahu semua di jantung kota ini seringkali cuman hujan dikit aja airnya meluap kemana-mana. Bahkan depan Pemda itu seringkali jadi tempat berenang itu. Wah. Dari tempat berenang menarik. Jadi kalau udah banjir, depan Pemda itu untuk bisa berenang. Bayangin itu loh. Nah, di sini di kota berarti kesimpulan ketiga ini Mas Bung Andi ya, bahwa got-got atau drainase itu harus tata ulang dan dilakukan secara berkala. Itu semacam OP ya, operasi pemeliharaan. Operasi pemeliharaan itu mungkin langkahnya almarhum Pak Samsul bisa ditiru Bang Andi. Ya, artinya kalau namanya OP itu wajib Bung Dani ya. Operasi dan pemeliharaan itu memang setiap tahunnya harus pengangkatan kotoran-kotoran itu. Karena masyarakat sampai saat ini nggak memiliki kesadaran membuang sampah seenaknya, plastik seenaknya. Ini padahal ini yang rugi kita sendiri kan begitu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi Bung Andi? Ya, artinya dalam pengelolaan katakan potensi bencana alam terutama di bidang banjir ya. Ini ibaratnya menjadi perhatian bukan hanya juga pemerintah daerah tetapi kesadaran masyarakat dalam katakan menjadi penyebab terhambatnya saluran pembuangan atau drainase ini juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun pada bangunan-bangunan wilayah saluran air atau drainase tadi, saluran pembuangan itu juga harus disadarkan. Tapi kalau bisa tidak hanya penyadaran Bung Andi, ada norma-norma yang mengikat. Ada semacam peraturan, mungkin peraturan bupati atau dibuat perda sekalian, membuang sampah sembarangan ada sanksi yang mengintai. Itu penting. Karena kalau ketika kita kesadaran nggak sadar-sadar, mungkin ya peraturan itu yang harus bergerak gitu penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Apa gunanya kita perda kalau mengabaikan hal itu kan begitu. Betul. Oke, mudah-mudahan ini bagi pemerintah daerah ini dijadikan sebuah referensi untuk menganalisa kembali supaya potensi-potensi dampak banjir tidak akan terjadi lagi. Yang sekaligus untuk penataan ke depan Banyuwangi, katanya Banyuwangi lebih baik lagi. Jangan sampai Banyuwangi lebih banyak banjir lagi gitu loh. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Kita ngopi dulu Bang Andi. Ayo. Siap.